Kebiasaan ini sudah diketahui oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah SAW pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun Sya'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasul bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu kepada sahabatnya tersebut. Ia meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu yang lama. Terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu salat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya, benar. Ini rumah Sya'ban. Saya istrinya. Jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak ada sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasulullah. Dengan berhilangan air mata, wanita tersebut menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak berangkat sholat subuh di masjid pagi ini adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematian, dia berteriak 3 kali, di masing-masing teriakannya disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya dia berucap, aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak yang lebih jauh? Aduh, mengapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melantunkan arti yang terdapat pada surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singgapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada saat itu amat tajam. Saat Sya'ban radhiyallahu anha dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu anha dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya, dia melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan 3 jam bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban radhiyallahu anha diperlihatkan pahala dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah, dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh, mengapa tidak yang lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya
pahala yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan kalimat berikutnya, yaitu saat Sya'ban radhiyallahu anha akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat dia membuka pintu, berhembuslah angin yang menusuk pulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai dua baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus, baru di dalam, dan yang jelek, butut di luar. Dia berpikir jika kena debu yang kena baju yang luar, dan sampailah di masjid, dia bisa membuka baju yang luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju tersebut dan dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia membawanya ke masjid agar dapat sholat subuh berjamaah. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan, bahkan sempat melakukan sholat subuh berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anha kemudian melihat pahala yang indah yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Ketika melihat, dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Mengapa dia tidak memakaikan bajunya yang baru? Jika memakaikan baju bututnya bisa mengantarkannya mendapat pahala yang bagus, sudah tentu dia mendapatkan pahala yang lebih bagus lagi jika memberikan pakaian yang lebih bagus. Berikutnya yaitu saat Sya'ban radhiyallahu anha melihat suatu adegan. Saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara dicelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci pasti tahu ukuran roti Arab, kira-kira 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika hendak memulai sarapan, muncullah pengemis yang meminta sedikit roti untuk dimakannya karena sudah 3 hari perutnya belum diisi. Sya'ban pun iba dan segera membagi 2 roti tersebut sama besar dan membagi susu tersebut di gelas yang sama besar. Kemudian dia makan bersama-sama. Allah SWT kemudian memperlihatkan surga yang diperolehnya. Ketika melihat, dia berucap, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukanlah menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Pesan moral dari dongeng Sya'ban radhiyallahu anha yang menyesal saat sakaratul maut ini adalah sesungguhnya suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesali, dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada orang yang meminta untuk ditunda matinya karena ingin bersedekah. Karena pada saat itulah barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia ini. Mereka meminta untuk ditunda sesaat matinya karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Sekian dari saya, semoga kalian bisa memetik hikmahnya ya dan terhibur ya.